dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kronologi kasus kekerasan pada anak perempuan, yaitu kasus Angelina Margriet Magawe. Anak merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri melalui pernikahan yang sah. Setiap anak mempunyai hak dan martabat yang sama untuk dijunjung tinggi dan mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut minta. Namun, apa jadinya jika seorang anak tidak mendapatkan hak dan martabat dari orang tuanya? Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai hak anak yang dirampas oleh orang tua angkatnya, yaitu Angelina Magawe. Angelina Margriet Magawe adalah anak berusia 8 tahun. Ia lahir pada tanggal 19 Mei 2007 sebagai putri dari Hamidah dan Ahmad Rosidi. Angelina merupakan kedua dari 3 bersaudara. Ketika melahirkan Angelina, ibunya tidak sanggup membiayai persalinan. Dalam kondisi sulit itu, kemudian ibunya dipertemukan oleh Margriet Christina Magawe yang bermaksud untuk menawarkan bantuan sekaligus mengadopsi bayinya. 3 hari setelah lahir, Angelina langsung dibawa oleh Margriet dan sejak saat itu Angelina tidak lagi dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Pada awalnya, Angelina diterima baik oleh keluarganya dan dianggap sebagai anak kandung lainnya oleh Margaret. Pada awalnya juga, ia tumbuh sebagai anak yang ceria dan gemar sekali ngomong bahasa Inggris oleh Margaret. Namun setelah ayah angkatnya Douglas meninggal dunia pada tahun 2008, kehidupan Angelina mulai berubah. Foto-foto dan kesaksian guru-guru menunjukkan di tahun-tahun terakhir Angelina, ia mengalami penurunan berat badan dan tinggal di rumah yang tidak layak huni, serta diberi tugas yang berat setiap hari. Ia sering datang ke sekolah dengan keadaan lusuh dan berbau, sehingga pernah juga didapati di rambutnya itu terdapat banyak sekali kotoran ayam, sehingga guru-guru yang harus memandikannya. Ia sering datang ke sekolah dengan keadaan lusuh dan berbau, hingga pernah didapati di rambutnya itu terdapat banyak sekali kotoran ayam, hingga guru-guru yang harus memandikannya. Pada 16 Mei 2015, Angelina dilaporkan hilang melalui informasi yang disebarkan di Facebook. Find Angelina dan selembaran buatan kakak angkatnya. Polisi melakukan pencarian hingga Banyuwangi dengan media CCTV, ponsel, dan anjing pelacak, namun tidak berhasil menemukan jejaknya. Hingga akhirnya pada 10 Juni 2015, Angelina ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya bersama bonekanya. Hasil otopsi menunjukkan ia telah meninggal 3 minggu sebelumnya dengan luka memar, sundutan rokok, lilitan tali plastik, dan benturan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan otak. Setelah penemuan jasad tersebut, kepolisian mencurigai 7 orang sebagai tersangka pembunuhan Angelina. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015, kejaksaan menetapkan Margaret sebagai tersangka utama dan memvonisnya hukuman penjara seumur hidup. Setelah itu, pada Februari 2016, jaksa menetapkan Agustai atau pembantu Margaret sebagai tersangka kedua dan memvonisnya hukuman penjara 10 tahun penjara. Meskipun keduanya telah melakukan banding hingga Mahkamah Konstitusi, tetapi hukuman untuk keduanya tetaplah sama. Kasus tragis yang menimpa Angelina Magawe menunjukkan bahwa hak-hak anak yang masih rentan dirampas bahkan oleh orang terdekatnya. Angelina yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta lingkungan yang baik, justru mengalami kekerasan fisik, psikis, dan akhirnya kehilangan nyawanya. Tragedi ini menjadi peringatan keras bahwa perlindungan anak tidak boleh diabaikan. Setiap anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak atas pendidikan, serta hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, kita semua memiliki peran penting untuk menjaga dan melindungi anak. Semoga tidak ada lagi yang mengalami nasib tragis ini. Karena setiap anak berhak hidup bahagia, aman, dan meraih masa depannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai kasus kekerasan pada anak, yaitu Angelina Magawe. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah!